gambaran UI dari apa yang kita kerjain di ruang guru ya. Jadi salah satu yang paling kita jual adalah interactive and high quality content. Artinya low bandwidth signal dari mengakses ruang belajar tidak menurunkan high quality content yang kita sediain. Jadi kalau teman-teman nanti berminat untuk jadi master teacher, hal yang dilakukan adalah pertama, misalnya bisa membuat video. Videonya interaktif seperti yang terlihat di pojok kiri. Nah, terus ada AI for personalized learning. Jadi nanti akan dilanjutin di slide 16, Bu Dwi. Apa yang kita sebut dengan yang pertama, gamified learning. Jadi kalau analoginya gini, teman-teman. Mungkin kita bisa scroll TikTok, Instagram, YouTube berjam-jam. Tapi kenapa untuk belajar, untuk membaca PDF, untuk membaca jurnal, 15 menit kita udah bosan tuh. Nah, yang dilakukan ruang guru adalah gimana caranya gamifying learning-nya. Jadi kita buat avatar, kita buat adventure, kita buat peta yang siswa setiap hari punya experience yang baru. Oh, kalau aku belajar, avatarku nambah. Aku bisa beli baju baru untuk avatarku gitu ya. Jadi avatarku bisa lebih keren dibanding yang lain. Kira-kira gitu ya. Yang kedua, smart recommendation and study tool. Misalnya gini, kalau kalian buka aplikasi, terus kalian bingung mulainya dari mana. Kalau di ruang guru, kalian akan diarahkan, oh kamu masih lemah di sini, kamu belajarnya ini. Karena kamu nilainya segini, kamu harus belajar minimal 15 menit setiap hari. Kurang lebih kayak gitu tuh, smart recommendation and study tool. Yang ketiga, social learning. Ini sama kayak Twitter. Sekarang Twitter tuh udah buat space. Jadi orang bisa ngobrol, ya kan, berjam-jam di Twitter. Jadi experience consumernya makin meningkat tuh di Twitter hari ini. Social learning di ruang belajar juga kita mau lakukan hal yang sama. Jadi siswa bisa share skor dia, siswa bisa tanya persoalan PR-nya. Jadi dari sekian banyak siswa yang kita punya bisa sharing apa kira-kira jawaban dari pertanyaan temannya yang lain, gitu ya. Study planner kita siapin. Kalau kamu ingin juara 1 di kelas, kamu masih lemah di sini, kamu tingkatin yang ini. Ruang guru pets ada piaraannya gitu ya. Kalau teman-teman suka kucing, nanti kita sediain kucing. Suka harimau, suka singa, suka apapun gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Gimana cara jaganya? Dengan menonton video ruang belajar. Yang keenam, subject for SMK. Nah, ini hal yang baru karena teman-teman dari jurusan SMK kemarin banyak yang request. Belum banyak ya digital platform, apalagi education technology yang menyediakan subjek untuk SMK. Jadi kita udah sediain. So, itu dia 6 hal yang pembelajaran yang bisa teman-teman coba deh. Nanti download aja video ruang gurunya. Oke, nah yang ini. Guru bisa bekerja di perusahaan. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya. Kalau di Asia Tenggara, startup edutech dari semua bidang mulai berinovasi. Jadi untuk membawa perubahan di sektor pendidikan. Oke. Kemudian Ruang Guru ini merupakan salah satu perusahaan edutech yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk profesi guru everyday. Jadi kalau kalian coba cek ya di site-nya karir.ruangguru.com itu bahkan ratusan. Kalau aku tidak keliru 500 position available setiap hari. Kalian bisa cek deh ya di karir.ruangguru.com. Coba aja nanti main-main ke sana. Oke, lanjut. Nah, gimana cara memulainya? Profesional karir kita. Next, Bu Dwi. Kita kasih tips 2 aja ya. Nanti kita banyak ngobrol aja. Mungkin teman-teman bisa open mic nanti biar lebih interaktif. Yang kedua, pertama, kenali dirimu. Ini tips yang paling sederhana lah. Seek inside, explore outside. Di zaman sekarang yang perubahannya sangat cepat ya. Apalagi culture-nya itu kerja di startup. Kalau umur 23 nggak kerja di startup itu kayak, wah kemana aja lo gitu kan. Nah, jadi harus teman-teman seek inside. Kenali diri kita dulu. Mau masuk startup yang mana, explore outside. Apa yang bisa aku tambahin ke diriku untuk bisa masuk ke sana. Nah, kurang lebihnya gitu ya. Sama yang kedua, kenali lingkunganmu. Ya, banyak relasi, banyak kenalan, dan update terus perkembangannya. Ya, lanjut, Bu Dwi.
Nah, untuk teman-teman nih, kan sekarang lagi masanya KKL gitu ya. Kita punya tips and trick for final year student atau fresh graduate. Pertama, mengikuti internship atau kelas online sesuai bidang yang kamu minati. Kita nggak jualan ya, tapi di ruang guru tuh ada yang namanya kelas untuk profesional tadi, seperti yang Kak Afra bilang. Boleh coba ke sana main-main. Atau ke platform lain, tidak masalah. Yang penting kamu jump in ke sana. Jangan sampai ketinggalan dengan teman-temanmu yang lain. Yang kedua, harus tahu kelebihan dan kekurangan diri kamu. Ada quotes yang menarik ini di akhir abad ke-21 ya. Jadi kamu nggak harus mastery semua hal. Kamu nggak harus jago akuntansi, ekonomi, manajemen. Yang harus kamu kuasai adalah mastery di konsep yang kamu kuasai. Jadi kamu harus tahu dulu kelebihannya apa. Lalu masterlah di sana. Itu akan kamu pakai. Yang ketiga, selalu ingin belajar hal-hal yang baru, perluas koneksi dengan orang-orang profesional. Sederhananya gini deh, LinkedIn profile kamu udah dibenerin belum? Itu hal paling sederhana. Up to date dengan lowongan kerja sama pelajari cara membuat CV yang baik dan LinkedIn profile. Kayaknya nggak ada ya yang nggak punya LinkedIn profile. Tapi sangat jarang sekali orang yang punya attention untuk membenerin profile LinkedIn-nya. Misal dari foto profile, dari profile yang dia pakai, dari tulisan yang ada di pengalaman profesional dia. Kalau kamu nggak punya pengalaman profesional, bisa nggak ngebenerin profile LinkedIn kamu? Tetap bisa. Misalnya pengalaman organisasi, pengalaman jadi panitia seminar, sebenarnya itu bisa dimasukin loh. Jadi hal yang bisa ngebantu profile LinkedIn kamu akan lebih baik. Ya, itu hal yang mungkin kalian bisa catat tuh. Banyak orang yang punya akun LinkedIn, tapi tidak banyak orang yang serius ngebenahin profil LinkedIn. Padahal itu hal basic. Kalau kamu mau ke ranah profesional, hal basicnya jangan dilupain dulu. Nah, gitu ya. Oke. Ini misal nih, ya. Boleh dilanjut. Nah, gini. Kalau aku nih mau masuk ke dunia startup, atau salah satunya ruang guru nih, apa yang harus aku siapin? Kira-kira gitu ya. Oke, lanjut Bu Dwi. Nah, ini skill apa saja yang dibutuhkan sebagai karyawan ruang guru? Atau ada yang mau nih? Udah ada yang tertarik nggak nih? Join di ruang guru. Boleh di-share. Nanti sama Kak Afra tuh bagiannya ya. Boleh di-share di kolom komentar. Next, Bu Dwi. Kita akan coba kasih tunjuk ya, top essential skill. Sebenarnya ini tidak hanya di ruang guru. Even kamu mau ke perusahaan lain yang startup, menurut kamu, oh aku kayaknya cocoknya di sini, bukan di ruang guru. No problem. Kita cuman sharing aja. Pertama, skill komunikasi. Jadi dalam hal bekerja gitu ya, apalagi remote, kamu ada di Surabaya, atasanmu itu ada di Jakarta Selatan, apa yang paling penting? Ya komunikasi. Dalam bekerja nggak bisa pakai intuisi. Aku udah kerja, jadi nggak perlu aku report. Oh, itu salah besar. Kamu harus report. Karena apa? Karena atasanmu nggak cuma ngurusin kamu, ya kan? Dan bukan cuma kamu nih, karyawan yang ada di startup ini. Jadi harus komunikasi. Ya, misalnya Bu atau Pak, aku udah ngerjain ini, aku udah submit, tolong dicek. Itu pentingnya komunikasi, teman-teman. Jadi bukan hanya kerjaanmu yang harus bagus, tapi komunikasimu juga harus in touch dengan pimpinanmu, dengan orang yang di bawahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, leadership. Nggak banyak nih orang yang punya ini. Jadi kalau kamu ngerasa punya leadership di dalam diri kamu, pupuk. Terus pupuk ya, terus dilatih gitu. Yang ketiga, baik dalam menjalin hubungan kerja, kerjasama yang baik, pemikiran yang kritis. Di poin yang keempat, kerjasama yang baik ini, pengalaman pribadiku, aku justru adalah orang yang tidak terlalu suka bekerja dengan orang lain. Nah, itu jadi bottleneck awalku waktu aku gabung dengan ruang guru. Karena di ruang guru atau startup secara dominan, kerja itu nggak bisa individu. Ya, kamu harus kerja dengan divisi lain. Misalnya nih, aku di education content development. Aku yang buat format, tapi yang meng-quality control kerjaanku bukan aku dong. Ada divisi lain. Jadi kalau aku nggak kerjasama dengan divisi lain, tentu kerjanya bottleneck dong. Nggak akan selesai. Ya, jadi apalagi teman-teman mahasiswa pasti idealismenya tuh masih tinggi-tingginya. Dan itu tidak harus dihilangkan,
tapi lebih ke kompromi aja ya. Kita nggak bisa kerja sendirian, kita berhubungan dengan divisi lain. Jadi kalau mau kerjanya bagus, harus pinter-pinter jaga hubungan dengan orang lain, dengan divisi lain, dengan yang satu jenjang di atas atau di bawah kalian. Oke, lanjut Bu Dwi. Ini akan jadi slide terakhirku. Apa aja kesempatan yang didapat jika bekerja di ruang guru? Misalnya, ini ada di slide berikutnya, Bu Dwi. Nah, ini dia. Bekerja dengan lingkungan yang dinamis. Artinya apa? Belva dan Iman itu orangnya very strategic. Jadi dia punya strategik yang kita mau buat ini, kita akan achieve ini di tahun ini, dan rigid. Ya, dia tidak punya ruang untuk kenapa ini tidak bisa dicapai, harusnya bisa diomongin di awal, gitu ya. Jadi kita punya goal nih, goalnya jelas di tahun 2024 kita udah kayak gini. Kalau di 2024 itu nggak kejadian, nggak boleh tuh ada alasan, wah ini karena ini, karena ini, karena ini. Jadi preparation-nya yang harus dilengkapin, bukan alasan di akhirnya kenapa ini nggak bisa jadi, gitu ya. Nah, jadi kalau kamu mau ngerasain kerja sama Belva dan Iman, boleh tuh gabung ya. Yang kedua, kerja dengan banyak tim dan juga stakeholder. Tentu ya, apalagi di startup, kita kerja dengan pantauan investor tentunya. Ya, investor butuh growth dari startup-nya. Dia ngasih kamu uang, misalnya 1 triliun. Tentu uang yang dia kasih harus growth dong dengan pertumbuhan startup kamu. Nah, itu yang harus dijaga, teman-teman. Jadi balik lagi, kerjanya nggak bisa sendirian. Yang ketiga, tim yang selalu banyak inisiatif untuk berkembang. Ideation tuh kalau di aku ya, di K-12 aja di Brain Academy, kita ideation itu 3 jam minimal dalam satu hari. Every single day. 3 jam kita akan ideation. Week kemarin rating kita berapa? Misalnya 4,5. Kenapa 4,5? Apa yang harus dibuat? Apa yang harus di-achieve? Apa yang harus diperbaharui? 3 jam per hari ideation-nya minimal di Brain Academy. Yang keempat, jangkauan karir yang luas. Ini ke Afra nanti kalau mau tanya jangkauan karirnya seperti apa. Wadah untuk belajar, aku bisa janjiin kamu akan banyak belajar di ruang guru karena itu yang aku rasain. Yang keenam, memiliki banyak pilihan pekerjaan, mau full-time, freelance, online, offline, remote, atau mau datang ke kantor juga bisa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, slide berikutnya di 26, ini balik ke Kak Afra. Silahkan Kak Afra ya. Thank you. Oke, thank you Kak Iqbal. Gimana nih teman-teman tadi dengerin materi yang dibawa dari Kak Iqbal ya, mulai dari pengalaman Kak Iqbal seperti apa, terus juga sedikit gambaran nih. Sebenarnya masih banyak banget ya Kak Iqbal ya, dari pengalaman yang Kak Iqbal cerita ini, seperti apa sih bekerja di ruang guru sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar. Karena kan bisa dibilang kalau dulu-dulu ya, kalau ngajar tuh ya di sekolah, ataupun misalkan di bimbel offline aja, ataupun enggak dalam satu perusahaan ya. Tapi di sini pun ruang guru memberikan banyak banget kesempatan untuk guru-guru, baik itu yang masih mau menuju menjadi guru, ataupun sudah menjadi guru nih, untuk lebih berkembang lagi gitu dalam memajukan pendidikan di Indonesia kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan nih memang teman-teman tertarik gitu ya untuk gabung menjadi ruang guru, karena kan di sini kan memang teman-teman ini berasal dari fakultas pendidikan gitu ya, terutama tadi ada pendidikan ekonomi juga, tadi juga ada pendidikan administrasi dan lainnya gitu. Boleh dilanjut Ibu Dwi? Nah, dari aku dan Kak Iqbal pengen ngajak nih teman-teman yang pengen bergabung nih sama kita menjadi master teacher. Jadi kalau di ruang guru ini kita menyebutkan guru-guru itu adalah dengan master teacher gitu. Jadi guru-guru yang terpilih nih untuk bekerja di ruang guru adalah masternya gitu dari mata pelajaran yang mereka memang ajarkan gitu. Boleh dilanjut Ibu Dwi? Nah, di sini pun untuk master teacher ruang guru sendiri, untuk setiap master teacher ini adalah menjadi garda terdepan ruang guru gitu ya, untuk mengajar kejutaan siswa online sekaligus, baik online ataupun offline. Jadi bisa dibilang ruang guru itu tanpa guru itu hampa, cuman ruang doang, nggak ada guru-gurunya gitu ya. Nah, terus juga nantinya pun setiap master teacher di ruang guru juga ikut serta memajukan kualitas pendidikan di Indonesia,
membuat materi pembelajaran yang menarik dalam bentuk video yang tadi udah dijelasin sama Kak Iqbal juga. Jadi nggak bentuk video aja, bisa yang langsung interaktif juga. Terus juga berkolaborasi dengan tim konten dan produksi. Bahkan master teacher pun kadang juga berinteraksi sama tim talent acquisition gitu ya. Salah satunya Kak Iqbal ya. Kita biasanya saling interaksi juga nih. Salah satu ini Kak Iqbal juga bisa dibilang kalau misalkan nih teman-teman ternyata mau daftar gitu ya jadi master teacher ekonomi, nanti pun seleksi akan ketemu sama Kak Iqbal, ya nggak sih Kak Iqbal? Nanti akan ngobrol-ngobrol gitu ya sama Kak Iqbal. Terus juga master teacher ini juga nanti akan membantu gitu ya untuk membuat soal latihan dan penjelasan jawaban serta lainnya. Yang udah Kak Iqbal jelasin juga kalau misalkan pekerjaan di ruang guru untuk menjadi master teacher itu banyak banget gitu. Boleh lanjut Ibu Dwi? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya di ruang guru sendiri ini pun sangat banyak banget opportunity yang terbuka untuk teman-teman semua. Mulai dari master teacher yang memang saintek sampai juga di social science. Nah, untuk di Brand Academy sendiri, terutamanya, di sini udah ditulis ini beberapa posisi-posisi yang emang sedang buka. Nah, kalau di sini kan memang mungkin lebih utamanya untuk master teacher ekonomi ya, teman-teman ya. Cuman di sini nggak menutup kemungkinan juga teman-teman sendiri pun ternyata walaupun background pendidikannya ekonomi ternyata bisa juga ada basicnya di sejarah atau enggak misalkan ternyata punya teman juga nih dari fakultas pendidikan lainnya gitu yang memang relate sama posisi-posisi yang dibuka, itu teman-teman kita open banget, kita selalu buka setiap saatnya untuk posisi-posisi ini. Dan teman-teman pun bisa juga cek gitu ya di karir.ruangguru.com. Di situ nggak cuma master teacher aja, misalkan ternyata teman-teman di sini ada yang pengen apply untuk posisi lain, nggak jadi tenaga pendidik atau lainnya, itu pun kita open banget juga gitu buat teman-teman, jadi boleh langsung cek aja kayak gitu. Nah, di sini tadi kan Kak Iqbal udah ceritain sedikit ya tentang testimoni Kak Iqbal nih untuk menjadi master teacher di ruang guru gitu. Master teacher kita juga nih yang memang sudah memberikan ataupun menceritakan sedikit pengalamannya melalui slide presentasi ini gitu. Nah, di sini pertama ada Kak Intan. Kak Intan ini adalah master teacher kurikulum semenjak 2019. Jadi teman-teman tadi kan udah diceritain ya sama Kak Iqbal, kalau di sini pun jangkauan karir di ruang guru pun sangat luas. Jadi misalkan nih teman-teman awalnya bergabung di ruang guru menjadi freelance master teacher baik itu online ataupun offline. Nantinya pun nggak menutup kemungkinan nih teman-teman bisa jadi star master teacher, bisa jadi master teacher kurikulum seperti Kak Intan, ataupun posisi-posisi lainnya yang memang relate nih ke bagian job desk ataupun pekerjaan kalian. Dan tadi kan Kak Iqbal juga cerita ya kalau misalkan memang ruang untuk belajarnya pun sangat banyak sekali di ruang guru gitu. Jadi teman-teman pun karirnya nggak akan stuck di ruang guru ya Kak Iqbal ya. Kak Iqbal pun juga tetap selalu berkembang gitu baik untuk karir ataupun dari kemampuannya Kak Iqbal juga. Nah kalau di sini dari Kak Intan sendiri pun ngerasa kalau ini contohnya juga Kak Aldi ya. Oke, kalau dari Kak Intan sendiri pun ngerasa bekerja di ruang guru ini membuat Kak Intan terus menggali potensi yang dimiliki sama Kak Intan. Nah, Kak Intan pun juga ngerasa kalau misalnya ruang guru ini menghargai setiap kerja kerasnya dan selalu membuat ruang belajar gitu ya, ataupun memberikan kesempatan belajar untuk lebih berkembang lagi kayak gitu. Apalagi teman-teman yang memang senang ngajar gitu ya, jadi ngerasanya melakukan hobi tapi dibayar gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ini juga ada Kak Aldi. Kak Aldi ini master teacher biologi dari tahun 2020. Jadi Kak Aldi pun juga memberikan testimoni gitu ya kalau misalkan mengajar di ruang guru itu sangat menyenangkan karena dari Kak Aldi sendiri pun memang mengajar itu adalah passion mereka. Seperti itu, passionnya Kak Aldi sendiri. Nah, di sini pun Kak Aldi juga ngerasa ya banyak belajar hal baru. Oke, boleh dilanjut Ibu. Nah, selain itu, di sini juga ada Kak Mutia. Jadi Kak Mutia ini adalah salah satu Star Master Teacher Biologi di Brand Academy Online. Nah, di sini dari Kak Mutia juga memberikan testimoninya kalau misalkan dari Kak Mutia ini pun juga visi misinya sejalan dengan passion di bidang pendidikannya. Kayak gitu. Nah,
ini sih secara singkat aja ya teman-teman terkait testimoni memang dari master teacher kita yang memang sudah bekerja cukup lama ya di ruang guru kayak gitu. Dari mereka pun memang kalau untuk bekerja di suatu tempat juga yang tadi Kak Iqbal udah ceritain, untuk visi misi perusahaan, passionnya sesuai atau tidak, memang harus disesuaikan dan tergantung juga teman-teman sendiri. Karena kan kalau misalkan kalian kerja terpaksa ataupun kerja lainnya kan pasti juga hasilnya akan berbeda gitu ya Kak Iqbal ya. Jadi memang dari balik lagi nih dari diri teman-teman. Sebenarnya dari teman-teman sendiri pun punya passion nggak sih dalam mengajar, terus juga passionnya sesuai nggak sih dengan yang di-apply. Jangan sampai nantinya pun teman-teman juga bekerjanya hanya berdasarkan material aja gitu ya, walaupun nggak menutup kemungkinan memang bekerja itu untuk mengajar material juga, tapi di sini pun untuk bekerja juga kalian harus mendapatkan pengalaman ataupun juga perkembangan gitu dari setiap posisi ataupun pekerjaan yang kalian lakukan. Jadi nantinya pun kalian nggak stuck, tapi kalian pun akan semakin berkembang juga nih ke depannya gitu. Nah, itu aja sih cukup kalau dari aku dan juga Kak Iqbal. Kita juga udah jelasin ya materi tadi, persiapan kalian untuk karir kalian seperti apa, terus juga posisi-posisi yang sedang dibuka, teman-teman juga bisa langsung cek. Dan mungkin teman-teman juga tertarik gitu ya untuk bergabung sama kita, dan kita sangat welcome banget nih kalau misalkan teman-teman mau gabung sama kita kayak gitu. Nah, tadi ya untuk posisi-posisi yang masih terbuka juga, teman-teman boleh banget cek di situ, ada banyak banget posisi-posisi yang memang sedang dibuka nih sekarang. Jadi teman-teman juga bisa disesuaikan job desk seperti apa, sesuai enggak dengan kalian dan lainnya. Nah, kan tadi aku dan Kak Iqbal sudah ngejelasin ya dari awal sampai akhir juga terkait ruang guru dan juga terkait pembekalan skill nih buat teman-teman nanti ke depannya. Nah, kalau aku boleh tahu nih teman-teman, teman-teman di sini kira-kira udah semester berapa atau lagi tingkat akhir nih? Boleh nggak sih mungkin dijawab di kolom komentar, dan kita sambil ngobrol-ngobrol juga aja gitu ya, Kak Iqbal, sambil kita Q&A ya, Kak Iqbal ya. Yes, betul. Oke deh. Oke, ada Kak Iqbal pertanyaan ini tuh, Kak. masih pada semester 4 nih, Kak Iqbal nih. Oke, ada pertanyaan ya? Punten Kak, ini udah slide-nya sudah selesai Udah. atau masih ada lagi? Oke, baik. Berarti boleh selesai. Boleh Kak Dwi. Kita lanjut ke Q&A berarti ya Ibu Dwi ya. Iya, biar kita bisa melihat teman-teman nih, siapa aja yang bertanya ya, boleh langsung di kolom chat nih bertanya langsung ke Kak Riandani dan juga Kak Iqbal mengenai ruang guru itu sendiri ya. Jadi teman-teman tadi juga udah dijelasin, dan ini emang menarik banget ya Kak ya. Kalau boleh sedikit sih Kak dari saya ya, jadi memang kalau saya lihat ya, memang startup itu sebenarnya kan banyak ya Kak ya, startup itu banyak. Cuman mungkin untuk yang background-nya pendidikan itu kayaknya memang agak kurang percaya diri untuk bisa bergabung di startup gitu. Tapi dengan adanya ruang guru ini saya jadi keren nih ya, startup bidang pendidikan nih ini. Jadi kayak membuka kesempatan untuk mahasiswa yang background-nya lulusan pendidikan untuk bisa dapat kesempatan yang jauh lebih besar berada di bekerja di startup company gitu. Nah, kalau boleh nggak sih Kak, saya tanya duluan boleh ya? Boleh ya. Banget Ibu. Karena kita sebenarnya waktunya kan masih lumayan ya, masih ada 1 jam lah sampai jam 3, jadi mungkin kalau memang kan kalau saya lihat itu konten-kontennya bagus ya dari ruang guru itu sendiri. Nah, kalau misalnya untuk guru-guru yang mengajar itu, untuk konten-konten videonya sih yang saya ingin bertanya, apakah itu ada konten directornya atau mungkin ada tim kontennya, atau memang dari guru itu sendiri yang merancang kemudian merealisasikan dalam berupa media pembelajaran mau apapun itu ya, bisa video, bisa juga mungkin modul dan lain-lain gitu Kak, atau ada timnya sendiri yang menyiapkan lalu kemudian tinggal mengarahkan gitu Kak. Oke, boleh dijawab Kak Iqbal dulu? Oke, iya Bu Dwi. Jadi kalau aku boleh kasih informasi ya, jadi kalau kita buka aplikasi ruang belajar itu ada satu video, sekitar 3 menit aja videonya, itu bisa pengerjaannya sampai 5 sampai 1 minggu. Ya, 5 hari sampai 1 minggu gitu. Karena jadi kalau di ruang belajar itu akan terbagi-bagi. Misalnya ada yang script writer, jadi ada yang khusus nulis script, kemudian ada yang muncul di depan layar, kemudian akan ada yang quality control, kemudian akan ada yang editing videonya. Jadi minimal satu video itu ada 4 divisi yang kerja.
Ada divisi script, ada yang muncul di layar, ada yang quality control, ada yang editing. Jadi kalau teman-teman mau gabung, bebas aja tuh milih. Mau di script writer, mau yang muncul di video boleh. Kalau yang mau kisi boleh, mau editing juga boleh. Jadi satu video aja ada 4 divisi yang kerja bareng tuh, Bu Dwi. So as a team ya to Yes. make a video gitu. Jadi memang kita tuh jadi memang seperti ada timnya masing-masing yang kemudian dijadikan satu untuk menghasilkan satu media pembelajaran ya Kak. Oke deh, itu kayaknya udah lumayan banyak nih di kolom chat katanya. Kemudian ini Kak minta tolong juga nanti kan di akhir kita akan ada pemilihan untuk penanya terbaik ya. Jadi nanti mungkin Kak Riandani sama Kak Iqbal juga bisa bantu untuk pilih nih. Kalau penanya terbaik bisa dapat sertifikat best partisipan gitu. Oke, kita mulai buka aja kali ya di chat. Ini ada siapa aja ya yang udah bertanya nih? Ini ada pertanyaan pertama nih dari Kak Ika Febrilia ya yang tadi awal nanya ya. Oke, silakan. Jadi aku izin bantu jawab untuk Kak Ika. Jadi Kak Ika ini bertanya apakah Ruang Guru juga membuka kesempatan magang untuk mahasiswa. Nah, teman-teman, jadi untuk program magang ini pun juga ada ya Kak Iqbal ya untuk di Ruang Guru sendiri. Bahkan biasanya kita juga banyak kok mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa yang memang tingkat 3, tingkat 4 gitu ya yang sudah mulai bekerja nih di Ruang Guru sebagai freelance biasanya. Karena kan kalau di mahasiswa tingkat akhir sendiri ataupun yang masih berkuliah kan pasti punya kesibukan sendiri gitu ya untuk menyelesaikan tugas utamanya di kuliah. Nah, biasanya daftarnya freelance terlebih dahulu gitu. Nah, biasanya daftar freelance ini jadi bisa dibarengan sama kuliahnya. Kayak gitu teman-teman, yang dipastikan nantinya pun jadwalnya juga nggak akan bertabrakan dengan mengajar. Jadi kita open banget nih buat teman-teman yang memang ternyata udah punya ataupun pengen langsung terjun gitu ya ke pendidikan ataupun ke pengajaran di Ruang Guru. Gak cuman magang untuk jadi master teacher, tapi kita pun juga buka banyak program magang untuk beberapa posisi lainnya. Jadi nanti biasanya teman-teman boleh standby gitu ya di Instagram Ruang Guru ataupun live at Ruang Guru. Di situ pun untuk info magang, untuk info lowongan master teacher, untuk info event-event seperti walk-in interview dan lainnya pun akan diupdate di situ juga gitu. Jadi pastinya kita membuka kesempatan magang ataupun freelance ataupun bekerja untuk teman-teman yang memang masih berkuliah kayak gitu. Terjawab Kak Ika ya. Terima kasih. Kemudian ini ada yang raise hand nih Kak nih dari Mustika Aisyah dari PB ya. Silahkan Mustika, tolong perkenalkan diri dulu sama prodi kamu ya. Ya baik, terima kasih Kak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Iqbal dan Kak Riandani. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mustika Barsha dari Prodi Pendidikan Bisnis. Sebelumnya juga terima kasih ya untuk kakak-kakak dari Ruang Guru yang telah membawakan materi hari ini. Mungkin aku mau tanya sedikit aja sih Kak. Kan Ruang Guru itu aplikasi belajar ya yang menyediakan materi dalam bentuk video, kuis, dan masih banyak ya untuk para pelajar di Indonesia gitu. Jadinya tuh sangat membantu banget gitu ya. Nah, tadi aku sempat search di internet kalau Ruang Guru itu bekerja sama juga ya kayak dengan Telkomsel atau mungkin dengan yang lainnya. Nah, itu kan berarti ada masing-masing dari maksudnya itu kayak masing-masing berarti mendapat benefit. Nah, yang mau aku tanyain itu dari Ruang Guru sendiri itu penting nggak sih Kak mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain gitu atau dengan sekolah-sekolah gitu, dan biasanya benefit yang Ruang Guru dapatkan itu apa Kak dari kerjasama gitu? Oke, terima kasih banyak kamu Mustika, aku izin menjawab ya. Jadi pastinya untuk perusahaan itu berdiri pun juga nggak menutup kemungkinan mereka bisa berkembang dengan bekerja sama ya dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang relate ataupun bisa membantu perusahaan itu berkembang juga. Nah, di sini pun nggak cuma di sekolah-sekolah, nggak cuma sama perusahaan lain, tapi kita juga memberikan jangkauan luas gitu bekerja sama, seperti kita kemarin ada acara untuk datang ke sekolah-sekolah gitu ya untuk mengadakan webinar ataupun acara ataupun seminar offline juga yang tadinya didatangi ini sama Angga, Mas Yanina, mungkin yang teman-teman tahu ya dengan brand BA-BA-nya Ruang Guru gitu. Nah, di sini pun benefitnya juga Ruang Guru pun mendapatkan koneksi juga nih
dan membuat ruang guru pun juga tuntutan ataupun jangkauannya pun semakin luas. Bisa memperkenalkan nih sama teman-teman siswa lainnya, karena kan terutama dari ruang guru ini pun untuk K-12 juga ya, untuk dari SD sampai SMA pun juga mereka ternyata lebih pahami untuk produknya ruang guru seperti apa, terus juga kegunaan ruang guru pun benefitnya seperti apa dan lainnya kayak gitu. Jadi dari ruang guru pun memang tidak menutup ataupun sangat membuka sekali kesempatan untuk bekerja sama perusahaan-perusahaan lain yang memang bisa membuat ruang guru ini pun juga semakin luas gitu. Karena kan bisa dibilang kalau untuk Telkomsel nih, ternyata dari Telkomsel pun memberikan ini ya seperti gratis internet gitu ya untuk mengakses ruang guru. Itu kan bisa membuat ruang guru ini ataupun user ruang guru pun juga memudahkan gitu ya untuk mengakses ruang guru dan lainnya. Jadi apapun ataupun kerjasama yang memang membuat ataupun memberikan feedback yang baik untuk ruang guru pasti pun akan selalu dijalankan juga sama ruang gurunya kayak gitu. Kak, kira-kira menjawab nggak pertanyaannya? Iya, terjawab, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, sama-sama, kamu sih, Kak. Oke, baik. Untuk berikutnya ini ada di kolom chat nih Kak nih dari yang pertama ya, ini ada Najwa Kristina dari Pendidikan Ekonomi. Izin bertanya Kak, di ruang guru itu memberikan banyak wadah untuk berkembang. Bolehkah Kak diceritain mengenai gambaran wadah untuk belajar di ruang guru? Selain itu adakah tipsnya Kak jika nanti ada kendala dalam menjadi master teacher? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke deh. Jadi aku izin jawab juga, nanti mungkin bisa ditambahin sama Kak Iqbal. Kak Iqbal masih ada di sini kan ya? Atau tadi agak les ya. Oke deh, jadi aku bantu jawab aja sambil nunggu Kak Iqbal juga. Jadi kalau untuk wadahnya seperti apa sih? Nah, biasanya setiap master teacher itu kita selalu diberikan pelatihan juga nih. Jadi tugasnya pun nggak cuma hanya mengajar ataupun mengerjakan job desk-nya aja, tapi master teacher di ruang guru pun juga diberikan kesempatan ataupun pelatihan juga supaya materi yang dipunya itu semakin berkembang, skill ataupun kemampuan mengajarnya itu juga semakin berkembang nantinya gitu. Bahkan master teacher yang spesifik gitu ya pengajarannya, misalkan contohnya master teacher ekonomi, master teacher biologi, itu pun nantinya mereka biasanya punya waktu satu waktu gitu ya memang berdiskusi sama master teacher lainnya yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi nanti bisa ketemu sama teman-teman baru gitu ya, oh ternyata ada master teacher biologi nih di Kalimantan, oh ternyata ada master teacher lagi nih di Makassar dan lainnya. Jadi wadah untuk pembelajaran itu nggak cuma secara pelatihan formal gitu ya, ataupun pelatihan yang memang biasanya rutin dilakukan, tapi pun dari segi komunikasi, relasi, dan lainnya pun juga diberikan sama ruang guru. Dan juga untuk wadah belajarnya pun setiap saat, tadi kan Kak Iqbal juga ceritanya, walaupun setiap pembelajaran tuh ada quality control-nya, ada juga yang nge-lead gitu ya, ataupun sebagai supervisor-nya. Jadi setiap ada kesalahan, setiap ada, oh ternyata ada hal yang kurang dan lain itu bukan berarti ada salah langsung dimarahin, enggak, tapi selalu diberikan pembelajaran yang nantinya setiap master teacher-nya pun berkembang kayak gitu. Contohnya pun banyak banget master teacher di ruang guru yang awalnya nih cuma jadi freelance, tapi sekarang udah jadi master teacher kurikulum, udah bisa jadi lead juga dan lainnya kayak gitu. Jadi di sini pun pembelajarannya juga banyak dan juga nggak selalu melulu tentang pembelajaran mengajar ke siswa doang, tapi bisa jadi untuk content creator juga, bisa ternyata untuk jadi master teacher tuh bisa punya skill untuk nge-interview juga, karena salah satunya contohnya Kak Iqbal ya. Kak Iqbal ini nggak cuma sebagai master teacher doang, tapi Kak Iqbal pun juga salah satu penyeleksi gitu ya untuk guru-guru baru ataupun master teacher baru. Jadi Kak Iqbal tuh punya salah satu skill juga untuk nge-interview ataupun nge-nyeleksi master teacher yang akan join di kita gitu. Jadi pun untuk wadah pengembangannya sangat banyak banget kayak gitu. Oke, dari aku itu sih untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin Kak Iqbal lagi nggak di sini ya. Kayaknya Kak Iqbal ada gangguan ya. Kak Sapira, Kak. Adanya Kak Sapira, apa mau? Adanya Kak Sapira ya. Oke, aman. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu, kalau maaf Kak, nyela sedikit. Kalau master teacher itu berarti udah jatuhnya sudah seperti full time ya Kak ya? Oke, jadi kalau untuk
kita menyebutnya baik itu mengajar online, freelance, mitra dan lainnya kita menyebutnya master teacher Kak Dwi kalau di ruang guru. Iya, jadi semua guru di ruang guru itu kita penyebutannya master teacher, baik itu ngajar private, baik itu ngajar apapun, kita penyebutannya master teacher. Oke, baik. Oke, paham. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya, Kak ya. Oke. Tadi Najwa sudah, ini ada dari Singgi Habibi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Singgi Habibi Ramadan, mahasiswa S1 Pendidikan Bisnis. Izin bertanya, keterampilan apa yang paling penting dimiliki untuk seorang pengajar virtual selain hanya ilmu pengetahuannya saja? Oke, silahkan Kak. Oke deh. Oke, jadi aku izin menjelaskan sedikit ya terkait keterampilan apa aja sih yang dibutuhin. Kalau untuk mengajar online ya. Jadi memang kan kalau untuk mengajar online ini, sebenarnya ini akan lebih valid kalau dijawab sama Kak Iqbal ya. Cuman mungkin jadi agak nggak apa-apa, aku jawab sedikit. jaringan ya. Oke. Sebentar ya Kak. Ya. Oke, sekarang udah terdengar jelas? Ya, sudah tadi agak putus-putus. Ya, silakan Kak. Oke deh. Jadi untuk keterampilan utama itu adalah gimana itu bisa membuat siswa-siswanya itu fokus kayak gitu. Nah, jadi mohon maaf ya Kak, aku kayak pindah sebentar ya. Gitu. Oke, mohon maaf tadi ada ini sebentar karena hujan tiba-tiba jadi harus pindah posisi. Oke deh, jadi dilanjut ya. Jadi untuk keterampilannya sendiri pun kan bisa dibilang untuk metode pengajaran untuk offline dan online ini kan memang berbeda ya teman-teman ya. Karena kan bisa dibilang kalau offline ini kita bisa mengajar ataupun bisa memperhatikan siswa-siswanya nih secara langsung. Enggak kayak di online nih teman-teman, kayak sekarang kan aku nggak tahu nih teman-teman sebenarnya lagi fokus ke aku apa enggak gitu kan. Jadi di mana untuk keterampilan utamanya itu sebenarnya sama seperti master teacher offline pada umumnya ataupun guru pengajar pada umumnya. Cuman di sini harus ada ekstra seperti gimana sih cara menyampaikan materi ataupun deliver materi sehingga siswa-siswa yang memang jauh nih dari kita atau cuma melihat layar tuh bisa fokus sama kita. Dari segi pedagoginya juga harus, penyampaian materinya seperti apa, dan di ruang guru ini kita sangat memberikan pelatihan-pelatihan nih sama teman-teman master teacher yang memang nantinya akan mengajar secara online. Karena kalau di ruang guru ini, kalau untuk mengajar secara offline, secara online kita benar-benar harus fokus seperti misalkan nih background-nya harus jelas, suaranya harus sunyi ataupun nggak diganggu sama suara-suara lain. Jadi pun siswanya ketika mendengarkan master teacher yang mengajar secara online pun akan fokus juga kayak gitu. Jadi bisa dibilang keterampilan mengajar online ini harus terus berkembang dan juga mengikuti kemampuan siswanya seperti apa kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang banyak ya Kak tantangannya ya mengajar secara online ya. Sangat banyak sekali Kak. Dibanding mengajar secara langsung. Oke, kita berpindah dulu ke yang raise hand nih Kak. Nih kalau nanti akan kita lanjutkan lagi yang ada raise hand. Yang pertama ini ada Dea Aprilianti dari Pendidikan Akuntansi. Oke, silakan Dea. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ariandani dan Bu Dwi. Sebelumnya perkenalkan saya Dea Aprilianti dari Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Saya mau bertanya Kak, di ruang guru sendiri ada nggak sih program untuk pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa? Terima kasih. Oke deh, oke. Terima kasih banyak nih Kak Dea. Nah, jadi kalau untuk pelatihan program kewirausahaan ini kita punya salah satunya di Skill Academy ya Kak Dea ya. Jadi Skill Academy ini kita lebih ke skill di mana teman-teman lebih general, nggak cuma di pendidikan aja. Bisa itu membahas tentang kewirausahaan, bisa terkait teknologi, bisa terkait digital marketing dan lainnya gitu Kak Dea. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ternyata pengen belajar skill ataupun pengen diajar oleh master instructor lainnya terkait pembelajaran ataupun materi-materi yang memang lebih general gitu ya, baik itu tentang bidang usaha, manajemen dan lainnya, itu bisa ke produk kita yang lifelong learning yang itu yang ada di Skill Academy gitu.
Jadi Kak Dea bisa lihat-lihat juga tuh di situ ada banyak banget materi-materi yang biasa setiap hari kita update juga nih kayak gitu. Oke, gimana dia sudah menjawab? Sudah Ibu. Terima kasih Kak Ariandani. Oke. Sama-sama. Oke, satu pertanyaan lagi yang raise hand ya Kak. Mungkin kita bisa lanjut dulu baru kita balik lagi ke kolom chat. Di sini ada Ratu dari Pendidikan Akuntansi. Silakan Ratu. Baik, terima kasih Ibu Dwikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ratu Farezaliana dari Pendidikan Akuntansi 2020. Izin bertanya Kak, kalau di ruang guru itu jenjang karirnya itu seperti apa sih Kak? Karena di sini kan ibaratnya kalau kita kerja di ruang guru ya Kak, sebagai seorang pengajar, selain kita memberikan ilmu gitu, selain kita mengajar, kita sendiri juga ingin berkembang gitu Kak. Nah, untuk jenjang karirnya itu di ruang guru seperti apa sih Kak? Boleh diceritakan nggak Kak? Boleh banget Kak Ratu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Kak Ratu ya. Jadi tadi aku juga sempat jelasin di awal ya secara singkat. Jadi kalau untuk di ruang guru ini jangkauan karirnya cukup luas gitu ya. Jadi teman-teman pun selalu diberikan kesempatan untuk berkembang, baik itu dari posisi yang awalnya teman-teman misalkan nih teman-teman awalnya menjadi freelance master teacher ekonomi gitu ya. Nah ternyata nih dari waktu ke waktu teman-teman memiliki perkembangan yang cukup tinggi ataupun memang kemampuannya meningkat. Hal tersebut tuh nggak menutup kemungkinan teman-teman yang awalnya jadi freelance bisa menjadi full time master teacher. Oh ternyata semakin berkembang lagi nih teman-teman, keinginan untuk belajar semakin tinggi. Teman-teman bisa langsung menjadi master teacher kurikulum, teman-teman bisa jadi lead pedagogi dan lainnya. Dan juga kalau di ruang guru ini kita punya salah satunya adalah internal hiring gitu ya teman-teman. Misalkan nih teman-teman udah kerja di ruang guru selama 1 tahun menjadi master teacher ekonomi contohnya. Oh ternyata teman-teman tuh memiliki kemampuan khusus nih ternyata di segi desain misalkan. Ternyata teman-teman udah belajar secara mandiri desain dan lainnya dan sekarang tertarik untuk menjadi graphic designer gitu. Nah di sini pun ruang guru juga memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa dibilang pindah posisi ataupun berubah posisinya gitu ya, awalnya jadi master teacher, oh ternyata kemampuannya sesuai nih bisa jadi graphic designer. Hal itu pun juga diberikan gitu oleh ruang guru kesempatannya kayak gitu. Jadi bisa dibilang karena kita adalah salah satu startup yang memang memiliki banyak posisi gitu ya, yang awalnya kakak dari master teacher bisa jadi lead pedagogi, bisa jadi lead teacher, terus juga ternyata bisa jadi terus meningkat gitu. Tapi ya nggak bisa jadi CEO ya, kayak kan tahu-tahu tiba-tiba CEO kaget gitu ya untuk Iman Belvaya digantikan kayak gitu. Tapi di sini ruang guru pun untuk jangkauan karirnya aku juga sangat merasakan gitu ya sebagai talent acquisition cukup cepat juga gitu untuk jangkauan karir teman-teman atau terutama master teacher di ruang guru kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak nih Kak Ratu untuk pertanyaannya? Baik, sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya Kak. Oke, sama-sama Kak Ratu. Nah, di sini juga dari Kak Fira juga ditambahin ya terkait tadi kan ada teman-teman juga salah satunya yang tanya terkait mengembangkan produk-produk yang ada di ruang guru ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca juga. Jadi dari ruang guru pun kita juga punya tim khusus yang mengembangkan bisnis yang ada di ruang guru. Biasanya disebut dengan tim business operation. Jadi dari tim business operation ini nanti akan bertugas untuk melakukan riset, terus juga ngumpulin data-data yang ada supaya nantinya mewujudkan inovasi-inovasi yang baru. Jadi kan bisa dibilang perusahaan itu akan terus berkembang ketika perusahaan pun memiliki inovasi-inovasi yang baru gitu ya. Jadi nggak stuck. Kayak contoh nih misalkan kalau dulu kan sebelum pandemi untuk tempat-tempat mengajar offline, sekolah-sekolah offline dan lainnya pun sangat terkenal banget gitu ya teman-teman ya, ataupun berjalan ataupun beroperasi seperti biasanya. Nah, ketika pandemi semuanya kan bisa dibilang kalang kabut ya teman-teman ya, apalagi dari segi tenaga pendidikan yang memang harus belajar secara langsung. Nah, kalau misalkan memang dari segi perusahaan ataupun dari segi individunya sendiri pun nggak belajar lebih luas lagi, nggak mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan zaman, sesuaikan seperti apa, pasti akan stuck gitu. Jadi dari ruang guru pun juga selalu mewujudkan inovasi-inovasi yang baru supaya kita juga memberikan pengalaman-pengalaman ataupun experience yang baru kepada para user kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi kita juga selalu menerapkan ya untuk tim-tim yang bekerja nih di ruang guru dituntut ataupun
ingin juga selalu memiliki inovasi-inovasi yang baru kayak gitu. Jadi teman-teman nggak stuck cuma di posisi itu aja, di karir itu aja, kemampuan itu aja, tapi di ruang guru pun juga memberikan kalian untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif pastinya kayak gitu. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Kak Rian dan Sama-sama Kak. Kira-kira kita lanjut lagi ya. Udah ya, cukup Ratu. Apakah sudah cukup menjawab ya Ratu? Iya Bu, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Kita lanjut ya untuk berikutnya. Ini di kolom chat ya Kak ya, ada tadi kan terakhir ada Tinggi, ini dari Amalia. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Saya Amalia Putri Alamsyah dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Izin bertanya, gimana sih Kak cara ruang guru bisa membuat dan mengembangkan banyak produk? Ada ruang uji, robo guru, ruang belajar, dan lainnya. Dan gimana cara ruang guru menganalisis apa yang dibutuhkan oleh muridnya? Oke, silahkan Kak. Oke deh, ini tadi aku juga udah menjawab ya Kak Dwi ya, tadi yang pertanyaan ditambah sama Kak Safira juga. Jadi dari kita pun juga punya tim-tim pengembangannya gitu, sehingga mengikuti inovasi-inovasi ataupun kebutuhan-kebutuhan dari para user. Kayak misalkan nih, oh ternyata siswa ini nggak mau nih ngajar di satu kelas dengan siswa yang banyak, oh kita punya ruang les kayak gitu. Jadi lebih private nih dari guru dan dari siswa dan master teacher-nya. Oh ternyata dari siswa pun nggak butuh ngajar ataupun nggak butuh belajar secara interaktif, cuman butuhnya guru yang menjawab melalui Telegram ataupun WhatsApp. Kita pun juga menyediakan itu. Jadi dari kita pun juga punya tim di mana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan para siswa ataupun yang memang dibutuhkan sama pendidikan sekarang kayak gitu. Jadi nggak menuntut kita cuma punya produk itu aja, tapi pun setiap saatnya kita juga berkembang nih dengan produk-produk yang ada kayak gitu. Yang dibantu juga dengan tim business operation kita kayak gitu. Kalau misalnya emang ada teman-teman yang tertarik nih, oh mau join tim business operation nih dibanding jadi master teacher, itu boleh banget teman-teman. Kita juga banyak buka opportunity buat teman-teman semua kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Yandani. Oh, ternyata di chat juga ada yang dijawab oleh Kak Syafira ya. Betul. Jawabannya oke. Saya nggak kalau udah dijawab. Oke. Terima kasih loh untuk bantu jawabnya Kak Syafira ya. Walaupun tadi kita belum bertemu ya oleh Kak Syafira ya, baru bergabung ya Kak Syafira ya. Mungkin menggantikan Kak Iqbal yang kayaknya ada kendala jaringan mungkin ya. Jadi mungkin terlempar dan belum bisa masuk kembali. Oke, baik. Bagaimana teman-teman lain? Ini sepertinya sudah dijawab ya. Gini. Tadi ada pertanyaan dari Pak Jeria. Selamat siang Kak, izin bertanya. Seperti Kak Afra bilang, kalau yang sedang kuliah boleh menjadi freelance ataupun magang. Untuk menjadi magang atau freelance, apakah harus menguasai materi sesuai dengan jurusannya? Terima kasih banyak. Nah, ini ada jawaban nih teman-teman dari Kak Syafira nih. Untuk menjadi Fajri ya, untuk menjadi seorang intern atau freelance di ruang guru pastinya harus menguasai ilmu pengetahuan yang teman-teman sedang jalani sekarang. Namun itu pun belum cukup karena teman-teman pastinya perlu memiliki skill komunikasi yang baik dan keterampilan mengajar, jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Oke, betul. Saya juga setuju ya bahwa ketika untuk menjadi guru tidak hanya background ilmu pendidikannya aja, tapi juga komunikasi itu penting gitu. Karena kalau misalnya kita punya banyak ilmu tapi kita tidak pandai untuk menyampaikannya, maka mungkin tidak akan diterima dengan maksimal oleh para peserta didiknya ya Kak ya gitu. Jadi memang saya juga setuju jawabannya dari Kak Safira bahwa memang harus ada komunikasi gitu. Betul banget Ibu Dwi. Jadi salah satunya juga ada mungkinnya beberapa yang memang dari segi pengalaman, dari segi kompetensi sih itu emang oke banget gitu ya Kak Ibu Dwi ya. Contohnya misalkan dia udah S2 di pendidikan segala macam. Tapi kalau misalkan nih dari segi komunikasi ataupun metode pembelajarannya pun bahkan nggak sesuai nih sama siswa-siswa di zaman sekarang. Biasanya kan kalau zaman dulu gitu ya metode pembelajarannya konvensional nih, di mana biasanya siswa itu reach out ke guru-gurunya gitu ya, gurunya cukup kasih tugas, terus juga cukup speech, pidato biasa dan lainnya udah selesai gitu kan. Nah tapi di zaman sekarang pun karena juga kita semakin berkembang dimanapun dari master teacher sendiri ataupun dari guru sendiri pun juga harus lebih memahami karakteristik siswa seperti apa. Terus juga harus memahami nih mungkin ada nih siswa yang memang pemahamannya lebih cepat dibanding siswa yang lainnya. Oh ternyata ada siswa yang dalam satu kelas pemahaman lebih lambat dari teman-temannya. Nah untuk manajemen kelas ini kan harus dibutuhkan juga ya Ibu Dwi ya, dimana
gimana sih caranya bisa seimbang. Jadi teman-temannya, siswa-siswanya nih yang lebih cepat pahamnya itu nggak ketinggalan sama teman-teman yang pemahamannya lebih lambat. Jadi bisa dibilang nggak cuma hanya materi ataupun secara teori teman-teman untuk yang dipersiapkan, tapi untuk lapangannya seperti apa, pemahaman siswanya, karakteristik ya, psikologis ya, semuanya pun juga harus dipersiapkan. Makanya biasanya dari setiap calon-calon tenaga pendidik pun juga nggak cuma dibutuhkan teori, tapi pun jam terbangnya ya untuk mengajar sendiri pun juga harus dibutuhkan. Gak cuma pilot aja gitu ya, yang memang kalau pilot doang kan kalau cuma teori doang, terus nggak tahu cara nerbangin pesawatnya di lapangan seperti apa, kan akan bahaya nantinya ya. Sama seperti guru, nggak cuma teori doang yang harus dipersiapkan, tapi skill ataupun kemampuan di lapangannya pun juga harus paham nih, dan harus terbiasa juga seperti apa sih dalam memanajemen kelas ataupun menghadapi siswa-siswanya kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin ketika nanti PPL bisa secara all out untuk mengajar seperti apa, terus juga sekarang mulai dipahami nih karakter siswa seperti apa, mungkin mau coba-coba private dulu, ngajar 1-2 siswa, ataupun mungkin mau lebih mengajar online dan lainnya, jadi itu harus dipersiapkan gitu, jangan hanya cuman teorinya aja yang dipersiapkan kayak gitu. Oke, nah ini benar juga ya Kak ya. Jadi memang freelance mengajar itu bisa mengasah kemampuan kita juga ya Kak ya gitu. Betul, Karena betul. dulu waktu saya kuliah S1 itu juga saya sedikit cerita gitu ya Kak, sedikit cerita. Saya juga sembari ngajar freelance nih Kak di Bimbel. Cuma bedanya dulu belum ada nih model-model ruang guru nih yang online, yang pakai teknologi tinggi, canggih dan sebagainya. Bimbelnya itu masih bimbel manual yang ke rumah atau mahasiswanya datang ke tempat bimbel gitu. Jadi memang dengan begitu sudah terbiasa nih selama kuliah, terbiasa mengajar sambil kuliah. Jadi ketika kita nanti praktek mengajar atau ketika kita nanti bekerja sebagai pengajar itu sudah agak luas lah gitu, sudah nggak kaku banget dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya teman-teman di sini juga boleh nih jadi freelancer nih sambil kuliah gitu, karena memang apalagi kalau misalnya ruang guru ini kan sudah menggunakan teknologi, jadi sepertinya akan tidak mengganggu perkuliahan kita gitu, karena memang bisa diatur waktunya ya Kak ya gitu. Betul. Lebih gampang lah semua kalau misalnya menggunakan teknologi ini. Dulu kalau ada ruang guru juga pasti aku udah daftar juga nih Kak. Sayangnya belum ada, jadi ketahuan deh tahun berapa nih saya kuliahnya. Iya Ibu, iya bener banget dari Bu Dwi. Aku pun juga ngerasa ya Ibu ya, kan aku juga salah satu yang memang nge-handle untuk rekrutmen master teacher nih. Nah, untuk calon-calon master teacher ataupun calon-calon mahasiswa yang apply nih gitu ya, ketika daftar untuk menjadi master teacher di ruang guru, dengan latar belakang yang baru kuliah aja nih, dia belum ada pengalaman ngajar sama sekali, itu akan berbeda banget yang memang seenggaknya udah ada pengalaman PPL ataupun mengajar private ataupun di bimbel. Karena dari segi komunikasi, dari gimana cara dia ngejelasin apa yang dia kerjain, itu ada banget perbedaannya teman-teman, kayak gitu. Jadi teman-teman pun bisa dibilang kalau zaman-zaman kuliah ini kan nggak cuma hanya kuliah aja gitu ya, tapi untuk relasi, jangkauan, keterampilan secara teknisnya pun juga harus dikembangin juga, jangan sampai hanya teorinya aja, karena dari segi komunikasi pun sangat terlihat gitu, mana yang memang sudah terbiasa ngajar, mana juga yang belum terbiasa ngajar. Kayak Ibu Dwi kan udah biasa ya Bu ya ngajar mahasiswa, siswa dan lainnya pun udah kelihatan banget nih dari cara ngobrolnya Ibu, dari cara ngobrol ke mahasiswa lainnya tuh udah terbiasa gitu ya, ataupun luas. Nah ini pastinya akan berbeda dengan tipe komunikasi yang memang belum pernah ngajar sama sekali kayak gitu teman-teman. Jadi harus dipersiapkan juga untuk teknisnya. Satu lagi juga nih Kak, kalau kita freelancer juga sambil kuliah kita bisa dapat uang saku sendiri ya Kak ya, bener kan? Betul banget. Tuh, jadi selain meningkatkan skill, kita juga dapat uang saku sendiri. Karena dulu juga saya ngerasa ini juga seperti itu gitu. Nah, apalagi sekarang pokoknya ini kayak benar-benar peluang yang bagus banget deh untuk kalian ya. Oke, Kak, ini ada penanya lagi ya Kak di chat ya. Ini kayaknya tadi yang Hoirunisa belum terjawab sama Kak Safira, jadi mungkin kita bacain ya Kak ya. Boleh. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Saya Hoirunisa dari Pendidikan Akuntansi, izin bertanya mengenai teknis perekaman video bahan ajar yang direkam secara mandiri dari rumah. Apakah dari tim ruang guru memberikan fasilitas pendukung untuk para pekerjanya dalam proses pembuatan video? Mungkin seperti peminjaman laptop atau hal-hal lainnya
sebagai pendukung pembuatan materi. Kemudian jika ada alat peraga yang digunakan dalam pembuatan materi, apakah yang menyiapkan adalah pengajarnya atau murni berupa video animasi atau pendukung saja? Terima kasih. Oke, ini lebih kepada fasilitas kayaknya ya Kak ya untuk buat materi pembelajaran. Oke, silakan Kak. Oke deh. Jadi aku izin menjawab ya untuk Kak Herunisa. Jadi memang kita ini untuk beberapa posisi ini untuk freelance terutama kita biasanya nggak memberikan fasilitas untuk pembuatan video karena kan biasanya nih sebelum play kan teman-teman juga harus paham ya terkait job desk seperti apa, kesiapan teman-teman juga seperti apa. Nah nantinya pun untuk secara bahan ajarnya sendiri kita pun juga punya tim yang dimana nanti akan disampaikan nih saat ini materi yang diperlukan seperti apa, terus juga saat ini apa sih yang harus dibawakan berdasarkan dengan video yang dibutuhkan seperti apa. Dan nggak cuma itu aja, kita pun nanti juga ada quality control-nya. Video-video ini layak nggak untuk dipublish? Video-video ini udah bener belum ya? Nah, tapi kalau misalkan nih dari Kak Herunisa ataupun teman-teman ternyata ada kesulitan gitu ya untuk pembuatan video dan lainnya, karena memang membutuhkan bisa dibilang fasilitas-fasilitas yang cukup memadai, teman-teman bisa juga nih, kita ada salah satunya Robo Guru gitu ya. Robo Guru ini biasanya kita juga untuk pembelajarannya itu dijawab melalui chat gitu teman-teman. Jadi kayak contohnya, ada siswa yang bertanya untuk pertanyaan seperti ini penjelasannya seperti apa ya. Nah itu kita bisa jawab melalui Telegram gitu. Bisa dijawab juga melalui VN. Bisa dijawab juga melalui seperti jawaban yang di videokan gitu ya. Jadi nggak muka kita langsung. Jadi di situ teman-teman bisa lihat dan bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman seperti apa. Nanti misalkan nih kalau teman-teman ternyata udah upgrade gitu ya, udah bisa nambah fasilitas dan lainnya, nanti bisa upgrade juga gitu. Jadi kalau misalkan ternyata sekarang lagi nggak memadai nih untuk fasilitasnya. Nah jadi teman-teman bisa disesuaikan kayak gitu. Nanti pun ketika teman-teman daftar ataupun apply di Ruang Guru juga di career site-nya, nanti juga biasanya diinfokan nih membutuhkan fasilitas apa aja, ataupun ketika memang sedang interview, nanti boleh ditanyakan juga sesuai nggak dengan apa yang kalian miliki, ataupun memang fasilitas memadai kayak gitu. Dan biasanya kita juga open for discussion juga gitu ya, ternyata teman-teman lebih bisa di posisi yang memang mengajarnya secara ini, secara itu, nanti pun dari teman-teman HR juga akan membantu, ternyata teman-teman lebih cocok di posisi ini nih, ternyata teman-teman lebih cocok di posisi ini nih, kayak gitu. Jadi secara garis besarnya memang disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki gitu, karena kalau untuk pembuatan video, terutama untuk posisi freelance, itu memang kita nggak memberikan fasilitas. Tapi kalau posisinya full time, kita biasanya memberikan fasilitas juga. Salah satunya contohnya Brand Academy Online. Brand Academy Online ini kalau full time nanti akan diberikan laptop, terus juga dari teman-teman master teacher online ini biasanya akan mengajar di studio, karena akan mengajar di jumlah Zoom yang memang kapasitasnya gede gitu, ataupun di kelas besar kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Hairunisa ya, gitu. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan ataupun kemampuan dari setiap master teacher juga. Kayak gitu. Oke deh, baik. Terjawab ya, semoga ya. Farian bisa pertanyaan dari Kak Rian Dani. Oke deh, ada lagi nggak ya ini yang mau bertanya nih? Oke, mungkin sambil menunggu lagi ya, kita sedikit lagi kita membuka Q&A gitu. Kalau Kak Rian Dani sendiri, ini panggilannya Kak Rian Dani atau Kak Afra ya Kak? Maaf, boleh Kak Afra aja. Oh Kak Afra ya, oke. Kak Afra udah berapa lama ya kalau di Ruang Guru ya? Aku di Ruang Guru ini udah dari tahun 2021 bulan Januari nih, Kak Dwi. Oke. Tahun Jadi juga ya. Tahun ini ya gitu. Dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang ya. Dan kayaknya masih. Kalau di startup itu kayaknya kebanyakan isinya itu ini ya Kak, anak-anak muda gitu ya Kak ya. Apakah ada juga Kak yang senior bergabung di Ruang Guru gitu, atau memang lebih terbuka untuk yang muda-muda nih Kak? Oke, jadi sebenarnya Kak Dwi, sebenarnya untuk mau umur berapapun apply untuk di Ruang Guru itu kita sangat terbuka banget. Yang penting dari segi individu sendiri pun mau berkembang Kak Dwi gitu. Jadi sebenarnya dari kita pun untuk senior master teacher, lead edu konten kita itu sebenarnya banyak kok yang umurnya sekitar ada yang 40, ada yang menuju 50 juga masih ada. Cuman dari segi merekanya aja nih kira-kira mau berkembang atau enggak. Aku kemarin pernah nge-interview juga salah satu master teacher yang memang umurnya udah sekitar 40-an gitu ya, tapi karena dari beliau sendiri mau berkembang,
mau mengikuti teknologi seperti apa dan lainnya, kita pun nggak menutup kemungkinan gitu. Jadi kita nggak ada batasan maksimal harus berapa, batasan minimal harus berapa, kita sangat open banget. Yang penting dari segi individunya itu mau berkembang bareng sama ruang guru kayak gitu Kak Dwi. Jadi biasanya kalau yang senior-senior ini atau yang bisa dibilang udah lumayan level-level atas gitu ya, biasanya sih nggak tampil secara langsung nih di teman-teman, karena kan pengennya yang memang masih energetik gitu ya Kak Dwi ya. Jadi mereka lebih ke back end-nya kayak gitu. Oke, ya, oke. Ya memang kalau kita lihat ya di sini ya, saya baru tahu loh, kalau misalnya ternyata ruang guru itu sudah global ya, sudah ada apa namanya, sudah buka juga di luar negeri ya gitu. Kayak saya kira cuma di Indonesia aja baru sekarang nih tahu nih, dan ternyata memang keren banget ya teman-temannya bisa sampai sebegitu besarnya gitu. Karena jarang startup yang di bidang pendidikan itu bisa sampai global kayak gini gitu. Karena yang kita tahu kan kebanyakan sekarang kalau nggak financial, e-commerce gitu ya, atau transportation gitu. Tapi kalau dengan adanya ruang guru ini mewakili mungkin satu-satunya startup di bidang pendidikan ya yang sudah bisa secara global itu memperluas pasarnya gitu. Jadi memang dan ini dilihat dari program-programnya juga benar-benar inovatif dan juga membuat kita semakin berkembang ya. Tidak cuma untuk membantu peserta didiknya aja yang berkembang, tapi juga pengajarnya, seluruh karyawan mungkin ya yang ada di ruang guru juga ikut sama-sama mengembangkan diri gitu. Karena memang kita tuh harus terus belajar ya Kak ya, apalagi dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang. Betul. Gitu. Kalau misalnya kita nggak mau belajar gitu, nanti kita bisa ketinggalan ya Kak ya. Betul. Kak, satu lagi nih Kak, penasaran. Boleh. Ada juga yang harus jago bahasa Inggris nggak sih Kak kalau mengajar di ruang guru itu? Oke. Jadi memang kalau untuk harus jago banget nggak sih bahasa Inggris tuh enggak sebenarnya Ibu Dwi. Yang penting mau belajar gitu. Jadi kalau kita juga ada beberapa yang memang dari master teacher-nya pun nggak terbiasa ngomong bahasa Inggris gitu ya, ataupun nggak fasih dan ini itu nggak apa-apa banget. Yang penting dari segi individunya lagi mau belajar kayak gitu. Karena kan nantinya biasanya kalau di perusahaan ataupun di startup gitu ya, biasanya kan memang untuk ada beberapa ada beberapa bahasa pengantar yang memang menggunakan bahasa Inggris dan lainnya. Tapi yang penting pun teman-teman paham juga kayak gitu. Nah, kita juga punya biasanya kalau untuk setiap karyawan di ruang guru itu punya akses ataupun diskon gitu ya untuk belajar juga di English Academy. Jadi walaupun memang iya betul Kak Dwi. Jadi misalkan nih belajar juga ya Kak ya. Kayak aku salah satunya. Misalkan nih aku ngerasa ternyata aku harus lebih mengembangkan skill bahasa Inggris aku. Nah, setiap karyawan di ruang guru itu kita punya akses ataupun diskon untuk belajar nih di produk kita yaitu English Academy gitu. Jadi ya karena kita juga karyawan guru juga sudah memberikan produk gitu ya untuk English Academy. Jadi kita punya kesempatan ataupun belajar juga nih untuk di English Academy gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya emang awalnya belum bisa bahasa Inggris dan lainnya pun dari ruang guru pun menyediakan itu, bahkan dikasih diskon juga nih khusus karyawannya kayak gitu. Dan karena bisa dibilang bahasa Inggris itu kan penting untuk kata pengantar gitu ya nantinya pun di dunia internasional. Bahkan kita pun di ruang guru Indonesia kita juga biasanya suka ngadain ini town hall ataupun acara bareng sama Startdi dan juga tadi ya untuk di Vietnam juga gitu. Jadi kadang kita dikumpulin di satu Zoom yang besar gitu ya untuk kenalan juga nih sama teman-teman yang ada di Thailand dan teman-teman yang ada di Vietnam. Jadi kan kalau bahasa pengantarnya sendiri kan harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba teman-teman chat di kolom chat gitu ya nggak bisa bahasa Inggris Kak gitu, nggak dengerinnya kan aduh kita kan mau kenalan nih sama teman-teman di Thailand dan Vietnam gitu. Jadi jangan khawatir, kita juga punya wadah pembelajaran untuk bahasa Inggrisnya kayak gitu Ibu Dwi. Oke, baik deh tuh. Jadi ya menjawab juga kekhawatiran ya. Mungkin banyak juga beberapa merasa karena kalau startup itu wajib bisa bahasa Inggris biasanya gitu. Tapi mungkin kalau di startup yang beberapa kayak gitu ya. Tapi kalau untuk di ruang guru sendiri malah kita juga justru dibantu untuk bisa menggunakan skill bahasa Inggris kita. Oke deh Kak Afra, ya ampun ini nggak berasa ya obrolan kita tuh enak banget nih, asik nih sharingnya. Tapi waktu juga dan kayaknya juga udah nggak ada penanya ya yang mau bertanya gitu. Jadi mungkin karena waktunya juga udah mau mendekati akhir, jadi untuk sesi tanya jawab sudah kita tutup ya teman-teman ya gitu. Nah kita mau pilih nih Kak untuk best partisipan, yaitu adalah penanya terbaik
masing-masing prodi itu ada satu ya perwakilannya gitu. Nah, kira-kira ada yang mau Kak Afra pilih nggak nih sebelum, walaupun sebenarnya kita sebenarnya udah milih, udah nyeleksin, tapi mungkin Kak Afra ada yang mau Kak Afra pilih nggak nih? Siapa sih yang kira-kira menurut Kak Afra ini adalah penanya terbaik nih, bisa dapat sertifikat best partisipan. Oke Yang deh. mana Aku nanti kira-kira aku boleh pilih berapa nih Bu Dwi? satu prodi itu Satu satu ya? sebenarnya. Jadi ada 4 di sini, ada dari PE, PB, PAP dan juga pendaki. Nah, mungkin kalau misalnya lihat apa namanya singkatannya ya, kalau dari kolom chat sama tadi yang Oke. mungkin cover bisa pilih, mungkin boleh satu. Oke. Aku di sini tertarik banget sama pertanyaan dari Kak Amalia Putri Alamsyah gitu ya, karena Kak Amalia ini dilihat dari pertanyaannya cukup kritis ya Kak Amalia. Jadi Oke, pertanyaan terkait Amalia. perkembangan produk. Boleh Oke, Kak Amalia dari Kak Budania bisa bantu ya Budania ya. Amalia dari mana tadi? Di PAP. PAP. Oke, berarti PAP sudah dapat satu nih untuk Amalia. Putri, satu lagi dari mana lagi Kak? Apakah ada lagi yang mau Kak Afra pilih nih? Oke, kalau dari aku sih, oke, ini yang tuh lagi ya, berarti ya Ibu Dwi ya. Aku tadi mau, boleh deh yang tadi raisen, salah satunya Kak Ratu ya mungkin yang aku pilih. Oke, Ratu, boleh. Ratu dari pendidikan akuntansi. Oke, jadi dari kita udah dapet dari PAP ada Amalia, dari pendidikan akuntansi ada Ratu, terus berarti tinggal dari PN nih, PE. PE boleh nggak ya kalau saya pilih ya? Kira-kira boleh ya Kak, saya bantu pilih ya. Boleh tadi. Kalau dari PE, saya pilih mungkin Najwa ya, Najwa, mungkin saya pilih Najwa ya. Oke, satu lagi berarti dari PB nih. Dari PB belum dapet nih. Gimana Bunda Nia mau ada bantu untuk milih dari PB? Kamu Tika boleh, Kamu Tika. Oh, Kamustika ya? Oke, Kamustika dari PB tadi ya? Oke, boleh. Iya, nanya pertama loh Kamu Tika. Oh iya, betul. Yang pertama ya. Oke. Betul. Jadi itu adalah untuk best partisipan. Yang pertama dari pendidikan akuntansi ada Ratu Fareza, kemudian dari pendidikan administrasi perkantoran ada Mustika. Benar ya Bu ya? Koreksi kalau saya ya. Maaf sebentar, dicek lagi tadi. Dari dari PAP ada Amalia Putri. Kemudian dari pendidikan ekonomi ada Najwa Silmi, dan dari pendidikan bisnis ada Mustika. Ya, oke, selamat ya untuk kalian akan mendapatkan sertifikat best partisipan. Mungkin boleh di-share ya Bu Dania ya sertifikatnya. Baik. Oke, kita akan serahkan secara simbolis. Nanti untuk namanya akan ditulis ya. Untuk sementara mungkin belum ditulis namanya dulu di sertifikat, tapi nanti akan kita tulis dan akan kita serahkan ke masing-masing mahasiswa. Ini belum ada nama. Oke, baik. Selamat sertifikat untuk kepada best partisipan dan pada 4 orang tersebut sebagai penanya terbaik untuk sesi tanya jawab kali ini. Oke, boleh dong tepuk tangannya nih teman-teman yang lain nih. Masa nggak kasih tepuk tangan nih? Saya kasih tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Kemudian untuk apa namanya? Penyerahan sertifikat berikutnya nih Kak Afra nih, kita akan serahkan sertifikat untuk narasumber pada sesi kali ini, tapi punten pisan Kak Afra ya, kita baru diinfo kalau Kak Afra itu gabung untuk acara ini tuh di siang tadi jam 12. Jadi sebenarnya kita baru mempersiapkan sertifikat untuk Kak Iqbal, tapi untuk Kak Afra juga sedang disiapkan gitu. Tapi mungkin belum sempat untuk selesai gitu. Nanti akan kita kirimkan bersama sertifikat Kak Iqbal gitu Kak. Jadi untuk sementara mungkin secara simbolis bisa mewakili penerimaan sertifikat Kak Iqbal ya Kak Afra ya. Boleh. Oke, Bu Dania, sertifikatnya kita akan serahkan.
Oke. Bisa Bu Dania diperlihatkan sertifikatnya? Mohon maaf, saya nggak berikan sertifikat. Oh, mana ya? Sebentar. Sertifikat. Oke, baik. Sebentar. Oke. Izin ya untuk saya share sertifikat milik Kak Iqbal Harfi Munte sebagai perwakilan dari Ruang Guru, dan juga untuk Kak Afra sedang kami persiapkan. Kak Afra nanti akan kami kirim bersama dengan sertifikatnya Kak Iqbal. Terima kasih. Berikut sertifikatnya. Oke, baik. Oke, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang benar-benar kece badai hari ini. Ada Kak Afra, Kak Iqbal, dan juga Kak Safira ya, yang sudah berbagi bersama kita. Kita jadi tahu lebih banyak tentang Ruang Guru, dan juga kita juga nggak cuma tentang ruang gurunya aja, tapi juga bagaimana menjadi guru yang yang baik, yang profesional gitu. Oke. Untuk para teman-teman yang belum sempat nanya, mungkin nanti kapan-kapan kalau ada acara lagi, Kak Afram dan Kak Iqbal mau ya mampir-mampir lagi bersama tim Ruang Guru lainnya untuk berbagi bersama dengan Fakultas Ekonomi dan mahasiswa-mahasiswa lainnya nih, Kak Afram nih. Oke, teman-teman, demikianlah rangkaian acara KKL Virtual FE UNJ tahun 2022 hari ini. Online seminar alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu kendala jaringan dan lain-lain. Sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber Ruang Guru hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat siang. Terima kasih Kak Iqbal. Salam untuk Kak Iqbal ya Kak. Ya, tadi terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf, bisa foto dulu lagi? Oh, tadi belum ikut foto ya? Oh iya. Ya udah, foto awal dan akhir. Oh, di awal kayaknya cover juga belum ya. Oke, boleh deh teman-teman, yuk yang di ini kita on kamera dulu yuk. Yuk, di sini yang kelihatan nih ada Ratmel, ada Anita, Rosa, Bunga. Yuk, on cam yuk. Pak Maulana kemana? Yuk, 1. Siap ya, Bu? Ya. Jadinya ya, oke. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke. Tolong on cam ya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Ya, sudah. Slide ke-6. Wah, ini banyak yang off cam ya. Coba tolong di on cam-kan dulu. Pasang wajah cantik dan tampannya. Oke, 1, 2, 3. Slide ke-7 juga banyak yang off cam ya. Tolong di on cam dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide ke-8. Dan slide terakhir. Iya, sudah semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Afra ya. Sampai ketemu lagi Kak Afra. Teman-teman, makasih teman-teman mahasiswa ya. Pendaki, PE, PB, dan PAP. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya.